Keberkahan yang ada di kota Medan hanya akan terjadi jika seluruh umat beragama mampu hidup rukun berdampingan di tengah berbagai macam perbedaan, terutama di kalangan milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus dari Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Moderasi Beragama Melahirkan Pemuda yang Toleran di Kota yang Berkah. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita keamanan dan kenyamanan sampai saat ini kita masih bisa hidup di bumi Indonesia dengan berbagai macam perbedaan suku, budaya, bahkan agama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kita memiliki berbagai macam bahasa dan pulau, namun kita tetap bisa hidup damai, tentram di tengah perbedaan tersebut. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri dengan cara merawat kerukunan antar sesama. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Medan, yaitu Bapak Bobi Nasution, beserta wakil dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua FKUB Kota Medan, yaitu Bapak Dr. Randus Haji Ilyas Halim MPD, beserta jajarannya, dan seluruh saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Berbicara soal pemuda ataupun generasi milenial, kita adalah aktor yang paling berpengaruh, yang memiliki kapasitas yang besar untuk menciptakan peradaban yang lebih baik di masa mendatang. Dalam hal ini, ketika pemuda tidak mampu menjadi umat ataupun aktor yang moderat dalam beragama, maka sulit kita menciptakan kerukunan, apalagi merawat kerukunan tersebut di lingkungan masyarakat. Karena pemuda adalah garda terdepan dalam membentuk standar sosial, dalam membentuk peradaban, terutama di dunia pendidikan, dunia ekonomi, bahkan dunia sosial. Sehingga penting sebagai pemuda kita menjadi individu yang toleran, menjadi individu yang menciptakan kerukunan itu sendiri. Ada dua hal alasan kenapa kita menjadi pemuda harus menjadi pemuda yang toleran. Pertama, mari kita lihat dari perspektif agama. Di dalam agama Islam itu sendiri, kita dituntut untuk menjadi individual yang moderat. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan karena itu kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Di dalam ayat ini, Bapak Quraisy Shihab selaku ahli tafsir yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa seorang muslim harusnya berada di pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tetapi mengambil jalan yang ada di tengah. Tidak mementingkan kehidupan akhirat sampai meninggalkan dunia, juga tidak lalai dengan kehidupan dunia sampai lupa kehidupan akhirat. Dalam hal ini kita simpulkan bahwa sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat berada di pertengahan. Namun lebih lanjut lagi, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukan yang ia buat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebagai seorang muslim kita dituntut untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Terlepas apapun agama mereka, terlepas apapun suku mereka, kita dituntut untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi sosial. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Lantas bagaimana peran milenial ataupun generasi milenial ini dalam menciptakan kerukunan tersebut? Kita tinggal di negara Republik Indonesia di mana kebebasan ataupun perbedaan itu sudah ada sedari awal. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 mengatakan setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaan mereka masing-masing dan menjalankan agama mereka sesuai dengan kepercayaannya. Ini membuktikan ada jaminannya hak kewajiban kita sebagai masyarakat dan negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita meskipun kita berbeda. Hak dan kewajiban kita itu tidak terbatas antara masyarakat dan negara itu sendiri, tetapi antar masyarakat dan masyarakat lainnya kita harus menunaikan hak dan kewajiban kita untuk tetap mentoleransi hak-hak mereka untuk memilih
perbedaan itu sendiri, perbedaan suku ataupun bahkan agama. Ini membuktikan bahwasanya kita harus menjadi umat yang toleransi dan umat yang merawat kerukunan. Bapak Ilyas Halim pernah mengatakan bahwasanya kerukunan ini bukanlah barang jadi, tapi kerukunan ini adalah hal yang harus kita rawat. Belajar menerima perbedaan bukan menunjukkan egois kita ataupun rasa ingin menang sendiri sebagai pemuda. Ini membuktikan bahwasanya pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan perbedaan tersebut. Mengapa? Karena pemuda adalah aktor yang paling terlibat aktif dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, bahkan di dunia digital sekalipun itu didominasi oleh pemuda. Sehingga penting bagi pemuda untuk menjadi pemuda yang toleransi. Namun lebih lanjut lagi, dalam sebuah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan mampu menciptakan rumusan-rumusan visioner dan membangun rencana-rencana yang strategis untuk menciptakan moderasi serta toleransi dalam beragama. Ini pada akhirnya membuktikan bahwasanya tujuan ataupun pencapaian dari agama dan negara ini sangat inline dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini. Sehingga moderasi itu sangat penting bagi seorang pemuda untuk menjadi pemuda yang toleran. Bagaimana kita sebagai milenial yang toleransi, kita akan menciptakan masyarakat yang menerima perbedaan itu sendiri. Bukankah pelangi itu indah karena mereka berbeda? Dan bukankah karena mereka berbeda lantas mereka bersatu? Itu yang membuat kita indah memandangnya. Lantas mengapa di Indonesia kita tidak ingin seperti pelangi? Dengan adanya perbedaan tersebut, kita justru bersatu agar terlihat indah. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Inilah mengapa pentingnya kerukunan itu untuk kita rawat. Inilah pentingnya kenapa kerukunan itu penting untuk kita jaga. Bapak Ilyas Halim juga pernah mengatakan bahwasanya ketika seluruh umat beragama mampu hidup rukun, merawat kerukunan ini, maka keberkahan akan datang ke kota kita. Apa yang dicita-citakan oleh Bapak Wali Kota yaitu Bapak Bobi Nasution ingin menciptakan keberkahan di kota kita ini, di kota Medan ini, itu hanya bisa kita dapatkan ketika adanya kerukunan. Ketika pemudanya toleran, umatnya rukun, maka kotanya akan berkah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.